guys, tahu nggak? Apaan tuh? Apa? Ternyata pemikiran ekonomi dari zaman ke zaman tuh berubah tahu. Oh iya, tahu. Kan ada 3 zaman, yaitu zaman praklasik dan neoklasik. Nah, di zaman klasik itu muncul kisaran tahun 1780 sampai 1850. Aliran ini bisa dibilang sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis. Pada dasarnya, aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah atau liberal, kepentingan diri, dan persaingan. Ekonomi klasik bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Iya, ada 5 tokoh pemikiran kan? Mulai dari Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, dan masing-masing ahli yang memiliki perbedaan. Nah, para tokoh pemikiran itu menghasilkan beberapa pemikiran. Contohnya pemikiran Adam Smith yang dikenal luas dengan teori ekonomi laissez-faire yang percaya akan hak untuk memengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan negara. Dan teori Smith hanya menggambarkan tren sejarah menjauh dari merkantilisme menuju perdagangan bebas yang telah berkembang selama beberapa dekade dan memiliki pengaruh nyata dalam kebijakan pemerintah. Yang kedua ada Jean-Baptiste Say. Nah, ahli yang kedua ini merupakan pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang ekonomi dan pembatasan campur tangan pemerintah, sependapat dengan konsep kapitalisme yaitu laissez-faire. Jean-Baptiste Say ini menghasilkan beberapa pemikiran. Di antaranya, fakta dan observasi. Menurut Say, model ini harus sesuai uji dan observasi untuk mengetahui apakah model ini realistik, benar atau tidak. Lalu, teori nilai utilitas. Say beranggapan adalah utilitasnya atau kepuasan bukan harganya. Yang ketiga ada entrepreneur. Menurut Say, entrepreneur adalah seseorang yang berusaha mendapatkan laba maksimal dengan mencari peluang sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu ada hukum pasar Say. Nah, ahli yang ketiga ada David Ricardo. Teori yang terkenal adalah teori tentang komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Nah, David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai kerja. Teori ini ia menjelaskan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos yang dikeluarkan untuk barang tersebut. Kalau Thomas Robert Malthus, dalam teorinya inti dari pemikiran Malthus menggambarkan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Nah, yang terakhir ada John Stuart Mill yang inti pemikirannya yaitu percaya pada filosofi utilitarisme yang akan digambarkan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar. Dalam tindakan itu cenderung mempromosikan kebahagiaan, dan suatu tindakan itu adalah salah karena mereka cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Nah, dari 5 ahli itu mereka memiliki perbedaan masing-masing. Seperti Adam Smith lebih condong ke kebebasan, sedangkan Jean-Baptiste Say inti pemikirannya mendukung persaingan perdagangan bebas dan pembatasan bisnis. Nah, kalau David Ricardo inti pemikirannya tentang teori komparatif, sedangkan Thomas Malthus inti pemikirannya pertambahan penduduk jauh lebih cepat daripada pertambahan bahan makanan dan mengembangkan konsep kelangkaan. Dan John Stuart Mill inti pemikirannya lebih condong ke kebahagiaan. Nah, jadi gitu guys. Oh,